nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat yang nomor satu. Kemudian juga nikmat kesehatan, yaitu nikmat yang kedua, dan juga nikmat harta dunia, terutama yaitu pada saat ini mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan nikmat berupa kesehatan dan terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit yang menular, yaitu yang pada saat ini yang melanda ke beberapa negara di dunia ini yang dikenal dengan virus corona, kemudian juga yang menimbulkan juga virus COVID yang dikenal dengan COVID-19. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan nikmat kesehatan. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjelaskan risalahnya yang sempurna, risalatul tauhid, yang diutus seperti halnya para nabi-nabi dan rasul alaihi salatu wassalam alal jami' yang sebelumnya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan sunnah-sunnah sahihah, hadis-hadis yang sahih, kemudian termasuk mengajarkan kepada umat manusia dan lebih khusus lagi kepada kaum muslimin, yaitu bagaimana menghadapi wabah penyakit yang menular, yang hal ini yaitu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bukan hal yang baru pada saat sekarang, tetapi pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi, yaitu yang dinamakan di dalam hadis penyakit at-ta'un, ta'un penyakit yang menular, wabah penyakit yang menular. Dan juga sehingga ada di antara beberapa sahabat radhiyallahu anhum yang terkena penyakit menular ini yang menyebabkan yaitu kematiannya, wafatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam acara majelis ilmu, maka pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu sikap muslim menghadapi satu wabah, yaitu wabah penyakit yang menular. Bagaimana yaitu sikap seorang muslim menghadapi wabah penyakit yang menular ini. Maka akhir-akhir ini yaitu warga di dunia ini, masyarakat di dunia sedang menghadapi wabah, yaitu wabah penyakit yang menular dan bahkan wabah yang mematikan, bahkan yaitu yang disebabkan oleh virus corona, dan juga yang secara resmi juga dinamakan oleh WHO, yaitu Badan Lembaga Kesehatan Internasional, yaitu sebagai coronavirus disease, yaitu 2019, ataupun juga singkat menjadi COVID-19. Dan juga COVID-19 ini juga telah menjangkiti lebih dari
145.000 orang, dan data ini adalah sekitar 2 mingguan yang lalu data ini tercatat. Berarti sekarang udah memasuki 2 mingguan setelah data ini tercatat, mungkin lebih bertambah karena begitu cepat, begitu dahsyatnya penyebaran virus corona ini. Ini sekitar 2 mingguan yang lalu tercatat sekitar 145.000, yaitu 50.000 orang. Kemudian juga yang menyebar ke beberapa negara sekitar 121 negara. Ini data yang 2 minggu yang lalu, tetapi pada saat ini mungkin lebih dari negara-negara yang tercatat dan juga lebih cepat menyebar. Dan ini yaitu, dan jumlah kematian yang melebihi dari 5.000 jiwa. Ini 5.000 jiwa, dan ini sekitar 2 minggu yang lalu. Dan karena cepatnya penyebaran mungkin bertambah, yaitu lebih daripada 5.000 jiwa. Dan kemudian termasuklah kita di Indonesia ini juga menghadapi persoalan yang sama dengan negara-negara yang tersebar suatu virus yang dinamakan corona ini, COVID-19, yang awalnya muncul di negara Cina, yaitu di daerah Wuhan, kemudian menyebar ke beberapa negara, dan juga yaitu, dan jumlah orang yang dinyatakan positif memang terserang virus ini terus bertambah setiap saat, khususnya di negeri kita ini juga. Dan juga akhir-akhir ini malah menyebar di negara kita, di Indonesia. Maka kekhawatiran masyarakat ini wajar terjadi. Dan juga pembicaraan mengenai COVID-19 ini yaitu tidak hanya menghiasi televisi ataupun layar kaca, di berita-berita dan di medsos, media sosial, tetapi juga hampir mengisi sebagian besar perbincangan di warga, di grup-grup WhatsApp. Dan ini dibicarakan tentang virus ini. Maka dalam situasi seperti ini, yaitu kita dihadapkan pada dua penyikapan yang ekstrim, dan juga dua kelompok di antara manusia, yaitu di berbagai belahan negara, dan termasuklah di kalangan kaum muslimin juga, yaitu terdapat dua kelompok yang ekstrim dalam menyikapi dua yaitu virus yang menyebar ini. Kemudian juga kelompok yang pertama, kalau kita lihat di antara manusia ini dan juga termasuk dari kalangan kaum muslimin, yaitu sikap yang teramat khawatir, sikap yang sangat takut, dan juga begitu cemas. Ini kelompok yang pertama, sehingga sampai bersikap paranoid, dan juga seakan-akan keyakinan kita ini pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap makhluknya, termasuk virus corona ini, itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, tidak lagi dimiliki, yaitu ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dimiliki, saking takutnya kepada virus corona ini, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu sikap terlalu meremehkan, yaitu dan juga terlalu gegabah, sehingga mereka ini cenderung abai terhadap protokol kesehatan yang diarahkan oleh tim medis, para dokter. Kemudian juga yang harus dipatuhi, memang yang harus dipatuhi secara disiplin memang, dan yaitu terkadang mereka juga lantang mengatakan yaitu corona ini sama sekali tidak memberikan apa manfaat dan juga mudarat. Ini juga terlalu meremehkan juga. Nah, di antara dua sikap tersebut, yaitu peristiwa wabah COVID-19 ini yang dinamakan corona, perlu didudukan secara tepat. Karena apa? Bagaimana Islam memandang persoalan ini yang memang diatur di dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita. Maka bagaimana sikap seorang muslim untuk menghadapi permasalahan yang memang menyebar terhadap umat manusia di berbagai belahan negara ini? Maka sikap seorang muslim yang pertama ini adalah persoalan apapun yang menimpa seorang muslim akan selalu membawa kebaikan tatkala yaitu dihadapi dengan keimanan. Nah, ini segala sesuatu yang menimpa terhadap seorang muslim ataupun mukmin, laki-laki ataupun wanita, ini pasti itu baik kalau mereka menghadapi dengan yaitu keimanan di dalam hatinya. Dan jika mendapatkan kesenangan, seorang mukmin itu bersyukur kepada Allah. Dan
jika mendapatkan suatu kesusahan, suatu musibah, malapetaka, mereka bersabar. Inilah ciri-ciri seorang mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada keduanya ini terdapat banyak kebaikan. Ini sikap kita menghadapi, sikap yang pertama untuk menghadapi wabah penyakit yang menular, termasuklah corona ini, COVID-19. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh yaitu salah seorang sahabat dari Suhaib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairul lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Yaitu sungguh menakjubkan, yaitu keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik, dan ini tidak akan didapatkan kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, musibah, maka dia bersabar, itu pun baik baginya. Nah, ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis ke 2999. Nah, ini ciri-ciri orang mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat satu virus ini yang menimpa umat manusia di belahan muka bumi ini, di beberapa negara, yaitu dianggap sebagai perkara yang tidak menyenangkan, maka menyikapinya dengan kesabaran, dan ini adalah sikap yang paling baik. Kemudian juga yang akan mendatangkan kebaikan bagi seorang muslim, kita yakin itu. Maka virus ini menyerang siapa saja. Virus COVID-19 ini menyerang pada siapa saja, muslim dan muslim. Terserang wabah ini, wabah yang menular. Namun bagi seorang muslim, musibah ini akan menjadi suatu kebaikan tatkala yaitu disikapi dengan kesabaran. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itulah, apapun kondisinya, setiap muslim harus terus sanggup merawat kegembiraannya dan juga menekan rasa kepanikan yang dihadapi, terutama yang pada saat sekarang ini umat manusia di dunia ini sangat khawatir. Nah, maka hendaknya mereka selalu bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 dan juga sampai ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyirish syabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam menghadapi satu ujian dan musibah ini, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, yaitu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini sikap yang diajarkan oleh yaitu Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin, dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Ini sikap yang pertama, bagaimana kita menghadapi setiap musibah itu adalah dengan bersabar. Kemudian juga sikap yang kedua, seorang muslim dalam menghadapi wabah penyakit yang menular ini, yaitu hendaknya setiap muslim itu berikhtiar sebaik-baiknya
yaitu dalam mengantisipasi penyebaran wabah penyakit ini dan mengobati dirinya tatkala dinyatakan positif terjangkit suatu wabah penyakit tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW juga yang kita jadikan rujukan itu memberi contoh kepada umat manusia, dan juga khususnya dalam menghadapi wabah yang menular ini. Nabi SAW mengajarkan pentingnya ikhtiar, yaitu berusaha. Ikhtiar itu adalah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian juga seorang muslim itu sangat memahami bahwa tidak ada satu virus pun yaitu yang menyerang manusia kecuali apa? Kecuali atas izin Allah. Dan tidak ada satu virus pun yang menular yang menimpa terhadap manusia kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maka kita harus yakini dan kita harus ikhtiar. Namun demikian, yaitu ikhtiar ini juga harus tetap dilakukan oleh seorang mukmin, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berikhtiar bagaimana menghindari suatu wabah penyakit tersebut. Maka seorang muslim ini bukanlah seorang yang fatalis dan juga kebal terhadap suatu penyakit dan juga berbagai macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan bagi kita dalam menghadapi satu wabah penyakit yang menular ini, karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah terjadi, pada zaman sahabat radhiyallahu anhum juga pernah terjadi, sehingga menimpa ada beberapa orang sahabat yang menyebabkan kematiannya radhiyallahu anhum. Nah, maka kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang wabah penyakit yang menular ini, idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, muttafaqun alaih. Yaitu apabila kalian itu mendengar wabah ta'un itu penyakit yang menular melanda suatu negeri, maka janganlah kalian itu memasuki negeri tersebut. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedangkan kalian itu ada di dalam negeri yang tertimpa suatu wabah penyakit menular itu, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Maka ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan bagaimana ketika wabah penyakit itu menular. Maka yang dinamakan yaitu diisolasi orang yang terkena suatu penyakit wabah menular, yang dikenal sekarang istilah dengan menggunakan bahasa Inggris itu dikenal dengan lockdown, yaitu ditutup seluruhnya. Nah, ini konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan oleh Nabi. Nah, maka negara-negara di dunia pun, negara-negara non muslim pun mengamalkan hadis ini. Nah, ini kebenaran Islam, yaitu benarnya salah satu bukti yaitu seluruh dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis, termasuk hadis ini benar dan itu dipakai oleh muslim ataupun non muslim. Nah, ini kebenaran dinul Islam. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa prinsip, yaitu dalam kesehatan publik yang kita kenal dengan public health, yaitu kesehatan publik. Maka yang mesti kita patuhi memang dan juga para tim medis juga mereka menggunakan ini adalah sesuai dengan konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hakikatnya mereka juga meneliti dan juga melihat konteks-konteks arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sesuai. Inilah yaitu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sumber suri tauladan kita, dan juga untuk mencegah penyebaran penyakit wabah yang menular ini, terutama COVID-19 yaitu berasal dari virus corona. Kemudian dan ini merupakan termasuk sunnah yang memang harus kita tunaikan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu setiap muslim hendaknya mereka memilih untuk mengambil yaitu tanggung jawab menjadi bagian daripada orang-orang yang berperan memang untuk mencegah penyebaran wabah penyakit yang menular ini. Nah, bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan salah satunya ini adalah berdisiplin, mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan juga istilahnya itu social distancing, kemudian juga atau menjaga jarak sosial dengan yaitu menghindari kontak fisik dan juga berdekatan dengan orang lain. Ini juga dari arahan-arahan tim medis. Ya, ini suatu ikhtiar dan juga menjauhi kerumunan dan juga beraktivitas yaitu
hanya di rumah saja melaksanakan aktivitas, dan ini adalah dilakukan secara disiplin seperti yang dilakukan oleh beberapa negara, kemudian juga yang telah dianjurkan dari yaitu pemerintah, kemudian juga dari tim medis, dan ini salah satu ikhtiar kita. Kemudian juga termasuk yaitu salah satu ikhtiar yang dialihkan, diliburkannya sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi dan beberapa pekerjaan, dan ini juga bentuk-bentuk ikhtiar untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Oleh sebab itu sangat patut jika keadaan tersebut malah digunakan yaitu kebalikannya, yaitu semenjak negara kita di Indonesia sebelum mengadakan lockdown dan beberapa negara juga sudah menerapkan, dan memang dampaknya sangat cepat. Kalau kita lihat grafisnya di beberapa negara yang tidak mengamalkan konteks hadis ini, di satu negara itu ketika 2 orang yang terkena suatu penyakit, kemudian seminggu berikutnya malah sampai 100 orang lebih. Kemudian itu belum di lockdown, belum mengamalkan konteks hadis ini. Kemudian seminggu berikutnya, 3 minggu mencapai sampai 1000 yang terkena penyakit menular tersebut. Kemudian sampai 4 minggu berikutnya sampai mencapai 6000. Itu ada beberapa negara, tetapi berbeda dengan negara yang betul-betul di lockdown ataupun juga diisolasi, yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian memasuki suatu negeri tersebut, apabila menimpa janganlah kalian keluar. Yaitu beberapa negara, kalau kita lihat grafisnya, ketika minggu pertama itu sedikit, kemudian minggu kedua belum di lockdown, belum ditutup, belum diisolasi, itu tambah banyak. Kemudian minggu ketiganya setelah mereka mengadakan isolasi atau yang dikenal dengan lockdown akan berhenti, yaitu minggu ketiganya terhenti, virus tersebut menyebar karena tidak ada yang keluar untuk menghambat penyebaran virus tersebut sampai minggu keempat. Dan inilah salah satu benarnya konteks hadis Rasulullah SAW yang dinamakan ikhtiar. Kemudian juga yaitu termasuk juga selain hal-hal yang dianjurkan oleh tim medis dan juga ikhtiar kita menjaga stamina, kesehatan, kemudian rajin juga mencuci tangan. Ini juga karena virus tersebut yang sangat rentan itu melalui tangan yang menempel, kemudian juga benda-benda, kemudian juga yaitu selalu rajin disabun ataupun juga yaitu usaha-usaha ikhtiar yang telah dianjurkan oleh tim medis. Ada kalanya juga yaitu kita berhadapan dengan orang yang terlalu meremehkan, sehingga jelas-jelas seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19 ini yang dinamakan corona, atau juga berasal dari daerah terjangkit wabah, tapi yaitu alih-alih mengisolasi diri, yang dilakukannya malah tetap berinteraksi dengan orang banyak, yang sebenarnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga minggu-minggu terakhir ini dan juga menimpa ke negeri kita yang oleh pemerintah sudah diliburkan mulai minggu kemarin. Setelah diliburkan, kalau kita lihat di daerah Jawa itu tempat-tempat wisata malah penuh. Kemudian di puncak, di beberapa daerah tempat-tempat wisata malah mereka piknik rekreasi. Akhirnya apa yang terjadi? Malah tambah banyak menyebar. Nah, ini karena mereka tidak mengikuti protokol tim medis kesehatan. Padahal di dalam Islam juga dianjurkan untuk mengisolasi dan juga tidak keluar dalam konteks hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Nah, maka sekarang barulah mereka merasakan. Apalagi mungkin kita melihat video, yaitu video yang di daerah Sulawesi, daerah Kolaka, kita yang terkena penyakit, kemudian dibungkus, disteril oleh tim medis dan juga oleh para aparat yang mungkin tersebar videonya. Tetapi dari keluarganya dan masyarakat mereka memaksa, akhirnya mayatnya diambil dan dibuka. Akhirnya daerah tersebut dinyatakan sebagai A1 darurat dan diisolasi tempat tersebut, salah satu daerah tersebut, karena cepat menyebar. Dan ini yang terlalu meremehkan, sehingga tidak mengikuti yaitu protokol kesehatan dari tim medis. Nah, ini pentingnya kita mengamalkan konteks hadis Nabi SAW, bagaimana sikap kita dalam menghadapi wabah penyakit yang menular. Wallahu a'lam.